Tinggal. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Fasilitator, kemudian yang terhormat Ibu pengajar praktik, Ibu Rani dan Ibu Rani Rara Citra Pawangi. Mohon izin, saya Arif Ahmad Rasyadi dan rekan saya Ibu Marisa Ade Nurmayanti akan menguji coba praktik ya Bu ya, praktik dari coaching yang telah kemarin kita pelajari. Pada tahap ini skrip yang akan diberikan yaitu dari Ibu Marisa, di mana Ibu Marisa sebagai coachee dan saya sebagai coaching ya Bu ya. Yang pertama mohon izin saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuan. Pada tahap ini, coach membantu coachee untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Coachee dapat mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah apa yang ingin saya capai, mengapa tujuan ini penting bagi saya, apa manfaat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Pada tahap ini, coach membantu coach untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaannya adalah, apakah yang sudah saya lakukan untuk mencapai tujuan dan seterusnya. Yang ketiga adalah rencana aksi sesuai dengan alur kita. Pada tahap ini, coach membantu coach untuk membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuannya. Baik, yang keempat adalah tanggung jawab, Ibu ya. Naskah coachingnya, tujuan percakapannya. Siap, Ibu, di mana Ibu Marisa sebagai coach. Silakan Ibu. Silakan Pak Baik Ibu ya. Arif sebagai Siap. coachnya, saya sebagai coachnya. Baik. Selamat pagi Bu Marisa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Arif, terima kasih sudah bertanya. Bagaimana kabar Pak Arif? Ya, Pak. Alhamdulillah sehat. Ibu, apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya mengharapkan solusi Pak atas permasalahan saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya tidak fokus dan sering ribut di kelas adalah yang pertama, pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya harus mencari strategi dan metode yang sesuai dengan pengelolaan kelas agar kelas kondusif dan menyenangkan. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya sudah mencoba berbagai strategi dan metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Apa yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oke, Bu, baik. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Strategi yang sesuai dan berbagai macam metode agar murid aktif dalam belajar dan bukannya malah ribut. Suka berbicara saat kegiatan pelajaran berlangsung. Baiklah, Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, Bu? Saya pikir karena tidak memahami materi pelajaran dan seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya ya Pak, sepertinya pembelajaran ya yang saya lakukan di kelas sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan yang berbicara di depan murid-murid dan saya
harus mencari strategi dan metode yang pas untuk menghadapi permasalahan saya tersebut. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, Bu. Iya, Pak, saya akan mencobanya. Saya akan membuat berbagai metode seperti membuat alat peraga, yaitu dengan media gambar, video pembelajaran, ada diskusi kelompok. Jadi siswa berani tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil tugas yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru. Hmm, Selain Tentuin oleh itu, saya ya. iya, betul sekali, Bu. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif, Bu, kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, Bu. Oh iya Pak, saya akan melakukannya. Bagaimana, Bu Marisa? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran di mana saya akan mengimplementasikan strategi dan metode serta saran masukan dari Bapak tentang pemberian penguatan positif kepada siswa. Oke, baiklah, Bu. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah sesi tanya jawab ini, Bu? Perasaan saya senang karena dapat bertukar pendapat saya bisa bertukar pendapat, saya sangat bersemangat untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas dengan berbagai macam strategi dan metode dan serta penguatan yang telah Bapak tadi berikan. Baiklah, Bu. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini, Bu. Silakan Ibu implementasikan strategi dan metode tersebut dan beritahu saya, Bu, nanti hasilnya ya, Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya akan melakukannya. Sama-sama, Ibu. Saya yakin bahwa Ibu dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Itu yang pertama ya, Bu ya. Yang kedua, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil saya, Bu. Coaching kreativitas dan inovasi. Mohon izin sebentar, Ibu. Ibu terlihat, Bu? Terlihat. Oke, Kita mulai saja. sebentar, Bu ya. Mohon izin. Oke, baik, Bu. Jadi berdasarkan alur cerita ini saya sudah menulis, Bu, dan diperbaiki hasilnya. Mudah-mudahan ini skrip ini bisa dapat kita mengerti ya, Bu ya. Baik, Bu. Ibu sebagai coach dan saya sebagai coach ya, Ibu ya. Silakan, Ibu. Saya ya. Hmm, Pertanyaannya, apa yang Anda Bentar, Bu. cita-citakan Bisa lupa tadi. untuk diri Anda sendiri setelah mengikuti pendidikan guru penggerak? Baik, Bu. Saya ingin menjadi guru yang lebih mampu mengembangkan ide-ide baru dan menerapkannya dalam pembelajaran, Bu. Apakah Anda bisa menjelaskan lebih rinci tentang makna kreativitas dan inovasi? Baik, Bu. Saya ingin bisa menerapkan pembelajaran aktif di kelas. Saya juga ingin bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, Bu. Bagaimana Anda mengembangkan kreativitas dan inovasi Anda saat ini? Baik, Bu. Saya selalu berusaha untuk mencari informasi dan pengetahuan baru tentang pembelajaran aktif.
Saya juga aktif mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan saya, Bu, dalam mengembangkan media pembelajaran. Dalam pengembangan kreativitas dan inovasi Anda, apa tantangan yang Anda hadapi? Biasanya saya masih belum mampu menerapkan pembelajaran aktif secara efektif, Bu, di kelas yang memiliki keragaman siswa. Saya juga belum memiliki banyak ide untuk mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, Bu. Menurut Anda, langkah apa yang harus kita ambil untuk mengatasi tantangan ini dengan mempertimbangkan semua informasi yang telah kita bahas? Baik, Bu. Saya akan menerapkan pembelajaran aktif secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, saya akan mencari mentor untuk membantu saya mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, Bu. Bagaimana Anda memastikan bahwa rencana aksi Anda berhasil? Baik, Bu. Saya akan melakukan evaluasi rencana aksi saya dengan meminta umpan balik dari siswa dan guru serta kepala sekolah, Bu. Saya akan membantu Anda untuk mencari mentor yang bisa membantu Anda dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Oke, Bu, saya akan menerapkan pembelajaran aktif di kelas secara bertahap dan saya akan meminta umpan balik dari siswa dan rekan guru untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah sesi ini? Baik, Bu, saya sangat bahagia sekali, sangat senang sekali. Saya bertekad untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi saya secara maksimal, Bu. Saya senang mendengarmu. Saya yakin Anda bisa mencapai tujuan Anda. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Baiklah itu skrip dari kreativitas dan inovasi yang telah saya buat, Ibu. Sekarang refleksi. Oke, refleksi yang saya buat, bentar Bu, kemarin saya belum melengkapinya Bu, tapi saya sudah menyalinnya di catatan ini Bu. Saya pindahin dulu ya Bu ya. Ya, silakan. Atau Ibu dulu deh, yang Ibu dulu deh. Eh, diberi waktu mungkinnya sama Ibu Fasil untuk memberikan refleksi lagi. Oke. Ibu yang filenya yang mana Bu? Sudah dikirimkah? Ibu Ini untuk Marisa? Pak Arif ya dari saya. Jadi Mhm. Pak Arif nanti membacakan yang refleksi saya membacakan refleksi untuk Pak Arif. Baik Bu. Mohon izin Bu, nama filenya refleksi coaching ya Bu? Ya, Saya share. Apakah terlihat Bu? ya betul Pak. Yang ini ya Bu ya? Ya, ya Oke, saya mau memperbaiki lagi. mangga siap. Oke, jadi refleksi dari latihan coaching milik Ibu Marisa adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ibu jawabannya udah ditulis Ibu. Ya, bentar. Dikirim via WA aja Bu.
Yang Pak Arif ya tadi saya umpan baliknya. Perasaan Pak Arif bagaimana tadi saat di coaching oleh saya? Mohon izin Bu, sebentar. Perasaan saya di coaching tadi, pertama bahagia ya Bu ya, di mana saya bisa bertukar pendapat, bisa sharing tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya mengenai peningkatan kompetensi inovasi dan kreativitas dalam mengajar Bu. Ya, jadi Pak Arif tadi merasa bahagia ya bisa bertukar pendapat dan sharing mengenai permasalahan permasalahan Pak Arif ya. Betul betul Ibu, betul sekali. Saya merasa bahagia dengan Ibu, di mana Ibu bisa membuka beberapa pertanyaan yang memang memancing saya untuk lebih kreativitas, Bu, lebih kreativitas. Ya, yang sesuai dengan topik Pak Arif ya, yaitu Betul. Yang sesuai tadi dengan topik. meningkat ya. Topiknya itu yaitu meningkatkan kreativitas ya Pak Betul, dan inovasi pembelajaran dalam pembelajaran. baik Ibu. Perasaan saya eh, Bagaimana Bu? kalau Bagaimana di perasaan coaching Ibu? itu alhamdulillah tadi alhamdulillah lancar tapi ada gugupnya tadi Hmm? takut tidak bisa bukan takut tidak bisa ya takut tidak fokus Hmm? seperti Hmm? itu tapi Betul? alhamdulillah sharing dengan Pak Arif Hmm? Pak Arif menjadi coach saya merasa terbantu ya dengan Hmm? permasalahan mengenai topik saya yaitu meningkatkan Hmm? kompetensi dalam pengelolaan kelas. Hmm? Menurut Ibu, apa yang sudah berjalan baik nih selama percakapan Ibu sebagai coaching dulu dan saya sebagai coaching mengenai permasalahan Ibu? Mungkin dengan sharing, dengan kolaborasi ya Pak ya, dengan Hmm? komunikasi yang baik ya kemarin kita komunikasi dan berlatih ya, alhamdulillah gitu ya berjalan dengan lancar. Baik Bu. Menurut Ibu, Bu, tadi ketika Ibu menjadi coaching, apa yang masih perlu diperbaiki dan atau ditingkatkan Bu dalam situasi yang sebenarnya? Mungkin harus mempersiapkan lebih ya, tapi mungkin karena waktunya kan beberapa sehari mungkin ya. Betul? Jadi waktu latihannya belum terlalu matang ya Pak ya. Betul? Jadi mungkin ada banyak kekurangannya dan juga eh, waktu mungkinnya diatur dengan nanti kalau nanti waktunya pas gitu, Mhm, mhm. sesuai dengan jadwal sesuai dengan waktu yang diberikan misalnya 15 menit, tidak kurang Mhm. mungkin tidak lebih. Dan juga tempat ya yang tenang mungkin ya. Betul, setuju sekali Bu, betul, betul. Eh, Tadi selama Ibu di Koci, dalam permasalahan Ibu, oke, apa yang menurut Ibu yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh Bu, sebelum dan saat melakukan coaching Bu? Ya, kita harus ini ya Pak, Mhm, harus mempersiapkan seperti yang saya tadi apa utarakan di dalam waktu atau tempat kita harus tenang, fokus,
Jadi tidak terganggu dan juga Betul. kita harus mempersiapkan Ya, apa pertanyaan-pertanyaan yang memang yang berbobot atau pertanyaan yang memang sesuai dengan topik masing-masing atau betul. mungkin ya kita juga sering berlatih gitu Boy ya Betul. karena ada rasa gugup Mm, juga gitu kan aduh sama. takut Mm, bagaimana. betul, baik. Pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Ibu, apa yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ketika Ibu sebagai coach dan saya sebagai coaching, Bu? Ada yang perlu ditingkatkan nggak, Bu, menurut Ibu? Ya kita harus merefleksi ya apa yang kita saya sebagai coach atau Pak Arif sebagai coaching dan sebaliknya Pak Arif sebagai coach apa kekurangan kita kita harus memang mengevaluasi dan merefleksikannya agar kita nanti lebih baik gitu menjadi coaching seseorang gitu. Betul. Dan juga kita harus mempersiapkan sesuai dengan alur tirta gitu ya. Ya, Jadi percakapan itu apakah ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawabnya. Jadi dengan sesuai dengan tirta. betul, Ibu. Betul, betul. Setuju sekali, Bu. Hasil refleksi tadi akan menjadi nilai tambah untuk kedepannya ya Bu ya. Apakah Ibu sebagai coaching atau saya sebagai coachee dan sebaliknya. Mudah-mudahan kita ke depan jauh lebih baik Bu karena eh, berkaitan erat dengan apa ya? Berkaitan erat dengan profesi yang telah kita jalani ya Bu ya. Apakah itu di sekolah dan seterusnya Bu. Ya, mungkin saya juga tadi menanyakan umpan balik Betul? kepada Pak Arif dan Siap. saya juga akan menanyakan refleksi diri gitu ya ke Pak Arif. Baik, baik siap Ibu. Eh, Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Baik, baik. tadi, Pak? Eh, oh Menurut iya siap. Bapak, Baik, Ibu. Mohon izin menjawab, selama berdiskusi tadi ada beberapa aspek, Bu, yang sudah berjalan dengan baik ya, Bu, ya. Kemudian, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, Bu. Kemudian dalam keterampilan apa ya, pembelajaran yang efektif dan inovasi di kelas saya, Bu. Ibu sebagai coaching bisa, menyenangkan ya, Bu, ya, bisa menyenangkan, kemudian bisa menenangkan juga sehingga ide-ide kreatif, bisa muncul Bu di benak saya, kemudian tidak dari ibu itu tidak ada penghakiman bahwa saya bersalah dan sebagainya, tidak ada justifikasi juga. Kemudian ibu berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan ibu tadi dapat memberikan solusi Bu, solusi. Baik Ibu. ya terima kasih Bapak. Eh, Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki ditingkatkan ya, Oke, saya gitu. baik Ibu, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, ada beberapa aspek yaitu keterbatasan ya Bu ya, keterbatasan untuk tidak ikut curhat Bu. Jadi ketika ketika saya mempunyai permasalahan, Ibu bisa menahan diri yang tadi, kemudian Ibu juga nantinya apa ya, takut ikut curhat dan tidak menahan diri maksudnya menceritakan pengalaman sendiri berdasarkan alur tirta ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu menjadi coaching buat saya sebagai coaching di mana Ibu dapat menuntun memberikan solusi bagi saya Bu. Baik Bu. Halo Ibu. Ibu. Selanjutnya,
Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oke, baik Bu. Untuk tetap presence, tentunya kita harus menjaga kesehatan ya Bu ya, kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologis, agar nantinya kita lebih fokus untuk berbicara, di mana kita di lingkungan sekolah itu biasanya lebih ramai ya Bu ya, lebih ramai, kemudian bisa membatasi diri, tidak berlebihan juga ya Bu ya, dari hal yang mengganggu gitu, yang mengganggu fokus dan konsentrasi. Biasanya kita lakukan di tempat-tempat yang hening ya Bu ya, di tempat yang hening, kemudian apa ya, mengatur pertanyaan yang baik juga, mengatur waktu yang baik tentunya, di mana dalam situasi mengajar kita tidak bisa coaching atau menjadi coach Bu. Tentunya seorang coach harus lebih fokus, harus bisa lebih mendengarkan seorang coach Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Oke, untuk memperbaiki ke depan tentunya sebagai coach dari video, saya harus melihat banyak referensi-referensi, apakah itu artikel, catatan lain, atau video yang sering muncul di YouTube. Kemudian membuat catatan, daftar pertanyaan sesuai dengan alur tirta tentunya yang kita pelajari, eh, yang akan diberikan seorang coaching kepada coachee. Mungkin hanya itu Ibu. Mohon izin Ibu, tidak ada suara. Mohon izin, tidak ada suara Ibu. Alhamdulillah, kita sudah saling eh, bertukar menjadi coach dan coaching dan juga merefleksikan masing-masing dan memberikan umpan balik ya, saat menjadi eh, Pak Arif menjadi coach dan saya menjadi coach dan merefleksi diri, saya menjadi coaching dan Pak Arif juga menjadi coaching. Baik Ibu. Mohon izin Ibu Fasil, masih ada waktu kah? Ibu nanti rekamannya ada di Arif ya Bu ya? Oh iya, baik. Jadi mungkin Pak Arif yang mau apa ya namanya yang mau eh, membuat kampanye atau bagaimana? Baik Bu, untuk ini nanti Arif akan buat Canva, tentunya ada beberapa tugas lain yang harus kita buat dari hasil refleksi Arif sebagai coaching, Ibu sebagai coaching atau sebaliknya, kemudian upload video dan kita akan remake bagaimana tugas ini menjadi satu tontonan di media sosial yang menarik dan dapat menambah ilmu tentunya Bu. Mudah-mudahan Ya, dengan tugas ini kita lebih memahami tentang coaching ya Bu ya, tentang coaching tentunya. ya mungkin ada ini ya, ada tujuan dan segala macamnya mungkin di nanti di tugasnya, di tugas rukolnya itu diberikan tujuan dan juga mungkin ada pengertian coaching gitu. Oke, baik, siap Ibu, Ya, siap. jadi sesuai dengan alur tirta. Oke. Jadi jadi bukan hanya percakapan aja ya Bu ya, dengan Ya, tujuan Ibu. jadi Oke. sebelumnya seperti video biasa, mungkin ya Oke. ada elemen-elemennya, terus ada tadi tujuan, segala macamnya coaching itu apa mungkin seperti itu, ada tambahannya. Baik. Baik siap Bu, baik siap. Mudah-mudahan nanti kita saling merevisi Bu. Arif tentunya banyak kesalahan,
kita saling koreksi, kita kerja kelompok secara online aja karena jarak Ibu dan Arif sangat jauh sekali. Kita harus Ya, sering-sering video call kayak gini ya Bu ya. Maksudnya Zoom atau dengan apa kesibukan masing-masing ya dengan Bu ya. kesibukan masing-masing. Iya, Laras ya. Kayaknya udah lebih dari 15 menit ya Bu ya. Kita mungkin iya. Ibu Fasil mengomentari yang lain atau tapi sebelumnya Bu, Ibu kita santai sejenak dari materi coaching ini. Ada nggak Bu, Ibu menemui rekan sebelum Ibu menemukan materi coaching ini, apakah Ibu menemukan rekan yang curhat, yang coach, yang coaching kepada Ibu gitu sebelumnya? Kalau saya sering ya saling coaching, Mhm, apalagi saya kan ada guru penggerak betul. eh, angkatan 7. Jadi kadang saya sebagai coaching seperti itu, atau yang guru yang lain juga kadang saya sebagai coach atau coaching gitu, Oke. sama sih. Oke. Mhm. Tapi Jadi dengan mengikuti guru penggerak jadi lebih tahu sih. Oh itu namanya kadang kan kita tidak tahu ya. Kadang kita sharing sebagai apa. Tapi kan kita lebih paham kalau sekarang mengikuti guru pengos kita jadi coaching atau jadi coaching. Bagaimana alur yang baik. Oh ternyata sesuai dengan alur Tirta gitu ya. Tujuan percakapan kita mhm, apa, coaching itu apa gitu ya. Terus harus bagaimana gitu identifikasi ada rencana aksi dan tanggung jawab bagaimana kita tidak bukan menggurui mungkin ya atau tidak eh, bicara terlalu dalam atau kita apa ya ya yang seperti diurutakan tadi tidak curhat mungkin ya atau apa lebih lagi gitu ya, memang oke. eh, lebih banyak permasalahan kelas gitu ya karena seperti tadi ada pengelolaan yang meningkatkan potensi pengelolaan dalam kelas gitu ya. Terus meningkatkan seperti topik Pak Arief, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, seperti itu kan kita tetap saya kita harus belajar dan memang harus berbagi praktik baik gitu ya. Betul. Ketika memang tidak bukan kita tidak ada rasa seperti ini Pak. Kita menggurui karena kita senior atau kita tidak mau menjadi coach karena dia itu junior kita. Tidak seperti itu kan? Dari mana saja, dari siapa saja, mungkin ya ilmu itu atau pendapat itu berasal. Jadi kita harus terbuka gitu dengan berbagai pendapat gitu ya. Sharing seperti itu untuk meningkatkan kualitas kita atau meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Apalagi kita kan menjadi seorang guru ya. Baik, Bu. Seperti itu. Ya. Jadi, sebelumnya Ibu udah mengetahui ya, Bu, tentang coaching dan coaching ini, sehingga Ibu minimal apa ya, karena dari pengalaman orang lain, Ibu mendapat pengetahuan dasar gitu ya, Bu, tentang coaching dan coaching ini. Ini justru Bu, sebaliknya dengan kondisi di sekolah Arif Bu, karena di sekolah Arif itu satu komplek, di alun-alun itu ada 3 SD, Arif itu adalah guru penggerak pertama Bu. Di angkatan 11 ini Arif itu guru penggerak pertama. Jadi banyak ilmu yang Arif dapatkan sebelum Arif menjadi guru penggerak. Nah, sebelumnya ketika ada guru apa ya, sharing tentang permasalahan yang di kelas, itu tipenya tipe curhat, Bu, bukan tidak menggunakan alur tirta yang semestinya gitu. Makanya ini luar biasa sekali ini ilmu coaching ini, di mana memang kita apa ya, sistematis lah gitunya Bu ya. Jadi ketika ada coaching yang ingin coaching, maka alur tirta ini sebagai landasan utama curhat tentang permasalahan kependidikan mungkin gitu. Yang disebut dengan curhat tadi mungkin curhat sentimen negatif, mohon maaf dan sebagainya. Justru di pelatihan di guru penggerak ini
seorang coaching harus bisa menyebarkan apa ya, isu baik atau hal baik kepada rekan-rekan sejawatnya gitu, Bu. Nah ini menurut Arif luar biasa sekali ini materi ini, Bu. Kalau Ibu sebelumnya udah tahu, minimal udah tahu lah Bu ya tentang coaching dan coaching, justru di sekolah Arif tuh ini hal baru gitu, Bu. Hal baru padahal padahal udah angkatan ke-11 gitu. Kenapa enggak dari dulu Arif ikutan dari angkatan 5, mungkin 7 dan seterusnya. Jadi agak menyesal, meskipun menyesal itu nggak boleh ya Bu ya, menyesal itu nggak boleh, tapi ada hikmahnya ketika Arif ikuti lolos di CGP angkatan 10 ini, bukan 11 maksudnya, di angkatan 10 ini gitu Bu. Mudah-mudahan jadi apa ya, jadi motivasi untuk Arif, jadi trigger hal-hal positif yang tadi Arif sebutin bisa disebarluaskan minimal satu kelas lah gitu. Satu sekolah maaf, satu sekolah. Ya, alhamdulillah Pak Arik mungkin ini waktunya mungkin ya. Mungkin memang rezeki Pak Arifnya atau rezeki kita itu di angkatan 10 ya. Dengan memang sesuai dengan waktunya mungkin ya. Pak Parah. Arif di sekolahnya apalagi di kompleks ingin ada perubahan gitu ya, yang lebih lebih baik gitu ya. Kita menjadi seorang guru tidak monoton, justru kita belajar dan juga banyak wawasan dengan mengikuti guru penggerak, terutama di sekarang banyaknya materi-materi dan materi untuk saat ini coaching itu sangat luar biasa memberikan sangat pengetahuan bahkan mungkin kita pemikiran kita jadi berubah ya Pak ya. Bagaimana peran coach atau coachee dan bagaimana kita eh, apa, coaching gitu ya bisa dengan nanti rekan sejauh bahkan dengan peserta didik pun. Betul Ibu. Menurut Arif, seorang guru itu bukan hanya harus disiplin, karena disiplin menjadi contoh tauladan untuk siswanya dan rekan-rekannya. Menurut Arif, guru itu justru harus lebih kreatif dan inovatif, di mana pembelajaran-pembelajaran di kelas itu menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang sudah kita pelajari, Bu. Mudah-mudahan kenapa Arif angkat kreativitas dan inovasi itu sangat penting sekali Bu, inovasi di mana kreativitas sebagai bahan pendukungnya. Jujur aja sebelumnya kita tuh kurang kreatif lah Bu ya, menemukan metode atau media-media pembelajaran yang bisa dapat dipahami dengan mudah oleh siswa-siswa gitu. Jadi kita cuma menggugurkan kewajiban aja lah gitu kan. Ternyata setelah literasi tentang hal itu kita tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban saja Bu. Dia hadir hadir ke sekolah, diam di kelas memberikan tugas, kemudian pulang. Ternyata tidak cukup seperti itu. Ada filosofi bahwa guru sebagai agen perubahan kecerdasan anak bangsa itu justru Arif temukan di PGP angkatan 10 ini, Bu. Jadi luar biasa sekali ini. Tapi berhubung dengan kegiatan dan kesibukan kemarin di keluarga, ada beberapa hal yang Arif tinggalkan. Apalagi kan kemarin Arif telat tentang tugas, kemudian tidak hadir dalam rukol ya Bu ya, dalam rukol itu sangat rugi sekali Bu buat Arif. Mudah-mudahan waktu memang tidak bisa diulang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi tren positif untuk Arif bahwa setiap hari harus menuju arah yang lebih baik, Bu. Ibu Marisa dan Arif dalam satu kelompok ini menemukan hal yang baru, hal yang luar biasa menurut Arif. Mudah-mudahan kita lebih berkembang lagi ya, Bu ya. Ya Pak, benar seperti itu.
lagi mendapat ilmu ya dari Ibu Pasir, Ibu PP, dan teman CGP lainnya itu sangat luar biasa. Ternyata banyak lebih apa ya? Mungkin saya merasa saya yang paling apa ya? Banyak kekurangan mungkin ya. Tapi belajar dari rekan-rekan yang lain gitu. Karena yang lain itu sangat hebat gitu ya. Jadi motivasi kita bersemangat. Apalagi kadang dalam keadaan ya kan sering ada sakit gitu ya. Mungkin karena ya kecapean atau apa gitu. Tapi memang tetap bersemangat. Betul Bu, kata semangat Ibu ya, yang itu yang membuat Ibu tetap kuat sampai saat ini. Saya ingat kemarin Ibu sakit dan seterusnya, Ibu masih kuat, masih semangat sehingga Ibu dalam beberapa rukol hadir terus ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di PGP ini menjadi ilmu dan menjadi suatu apa ya kewajiban untuk menyebarluaskan, karena ini menurut Arif adalah tren positif di zaman sekarang bahwa pendidikan guru penggerak itu sangat penting dan harus dilalui oleh setiap guru gitu Bu. Karena menurut Arif ini merubah mindset pola pikir paradigma di mana guru itu hanya digugu dan ditiru. Tetapi tidak cukup dari situ, guru itu adalah sosok profil yang harus bisa menuntun dan seterusnya lah Bu. Banyaklah kita kemarin itu ya Bu, harus menjadi coaching, harus menjadi apa, berdasarkan KHD dan seterusnya lah. Banyak sekali, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan lancar terus sampai tujuan kita yaitu lulus dengan baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Baik Bu, waktunya kayaknya udah lebih dari 15 menit ya Bu ya. Ya mungkin tunggu yang lain. Oke. Rekaman yang Nah, tadi ya dari awal berdoa Bu. ya, Arif sudah rekam, mudah-mudahan nanti memorinya masih ada ya Bu ya, masih ada. Dan nanti Arif bakal buatin untuk Ibu juga agar bisa di-upload di LMS Ibu gitu. ya siap Pak, terima kasih.